Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami di Channel. Pada pagi hari ini pukul 6 di Channel meliput kegiatan para pensiunan PNS Balai Kota Surakarta di halaman Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam acara silaturahmi yang nanti didahului dengan kegiatan senam kebugaran jasmani, juga dilanjutkan dengan silaturahmi saling bercakap-cakap bersama sesama para pensiunan. Oke, para pemirsa, pada kesempatan ini marilah kita ikuti jurnal dari Bimber Channel yang akan mengangkat satu tema tentang kenaikan gaji khususnya untuk para pensiunan. Kita menantikan datangnya nanti bulan Agustus tanggal 16. Kita simak pidato dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah, ini nantilah penentu apakah para pensiunan akan menerima kenaikan gaji atau belum. Kita simak nanti. Kalau ada pengumuman naik gaji, kira-kira berapa persennya? Kita lihat, kita simak saja. Nanti di pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Ya, oke para pemirsa, kita ikuti ya sampai selesai nanti. Jangan lupa nanti menekan tombol like, subscribe, dan memberikan komentar. Selamat mengikuti. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Marilah kita ikuti jurnal dari Bimber Channel tentang prediksi kenaikan gaji pensiunan di tahun 2026. Berita kenaikan gaji para pensiunan sudah setiap hari muncul di media sosial. Alangkah lebih bijak kalau kita tunggu saja kepastiannya pada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 16 Agustus 2025 tentang berapa besarannya. Ini akan dipengaruhi oleh pendapatan negara. Jadi besaran kenaikan gaji para pensiunan itu tergantung progres pendapatan negara. Proyeksi pendapatan negara tahun 2026 menunjukkan bahwa pemerintah menargetkan penerimaan negara sekitar 11,71% hingga 12,22% dari produk domestik bruto. Menurut FIFA.co.id dan Bloomberg Technos, penerimaan ini akan bersumber utama dari
sektor perpajakan dengan perkiraan rasio pajak sekitar 10,08% hingga 10,45% dari PDB menurut pajakku.com dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Berikut rincian target pendapatan negara untuk tahun 2026. Total penerimaan negara 11,71% sampai dengan 12,22% dari PDB. Penerimaan perpajakan 10,08 sampai dengan 10,45% dari PDB. Penerimaan negara bukan pajak PNBP 1,63% sampai dengan 1,70% dari PDB. Target ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Proyeksi pendapatan negara tahun 2026 menunjukkan bahwa pemerintah menargetkan penerimaan negara sekitar 11,71% hingga 12,22% dari produk domestik bruto. Tidak jauh berbeda. Dilansir dari IKPI di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan rasio pajak Indonesia akan berada di kisaran 10,08% hingga 10,45% terhadap produk domestik bruto. Pada tahun 2026, proyeksi ini menandakan komitmen pemerintah untuk menjaga kesinambungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui reformasi struktural di sisi pendapatan negara. Sri Mulyani menjelaskan bahwa upaya reformasi akan terus diperkuat, terutama melalui optimalisasi sistem core tax, perbaikan pengelolaan bea dan cukai, serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PNBP dalam APBN akan terus dijaga secara berkelanjutan melalui berbagai reformasi, baik dari sisi perpajakan maupun PNBP, ujarnya. Untuk tahun 2025, rasio pajak diperkirakan hanya mencapai 10,03% dari PDB, sedikit di bawah target dalam APBN yang sebesar 10,24%. Realisasi ini juga hampir setara dengan capaian tahun 2024 yang berada di angka 10,8%. Kontribusi terbesar dari rasio pajak pada 2025 berasal dari penerimaan pajak yang diproyeksikan sebesar 8,72% dari produk domestik bruto, serta biaya dan cukai sebesar 1,30%.
Kedua angka ini berada di bawah target APBN masing-masing 9% dan 1,24%. Pada 2026, penerimaan pajak diproyeksikan meningkat ke kisaran 8,90% hingga 9,24% dari produk domestik bruto. Namun, bea dan cukai justru mengalami penurunan tipis ke level 1,18% hingga 1,21%. Hal ini membuat total rasio pajak tetap berada di bawah 10,5%. Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak pada 2025 diprediksi hanya mencapai 2% dari PDB, lebih rendah dibanding target APBN sebesar 2,11%. Sedangkan pada tahun 2026, PNBP diperkirakan turun lebih lanjut ke kisaran 1,63% hingga 1,76% dari produk domestik bruto. Dengan tren tersebut, total pendapatan negara diproyeksikan hanya mencapai 12,04% dari produk domestik bruto pada 2025 atau di bawah target APBN yang sebesar 12,36%. Untuk tahun 2026, proyeksinya berada di kisaran 11,71% hingga 12,22%. Pendapatan negara antara 11,7% hingga 12,22% dari GDP, kata Sri Mulyani. Meski menghadapi tantangan dalam pencapaian target, pemerintah tetap optimis reformasi perpajakan dan penguatan kelembagaan fiskal akan membawa dampak positif bagi keberlanjutan APBN dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Dilansir dari berita Kanwil DJKN Sulawesi Utara Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dengan judul "Pemerintah Fokus Mewujudkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal 2026" pada hari Senin 26 Mei 2025. Pemerintah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEMPPKF tahun 2026 sebagai pijakan awal penyusunan RAPBN 2026 dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Rapat paripurna ini merupakan pembicaraan awal pemerintah bersama DPR dalam proses penyusunan RAPBN hingga nantinya ditetapkan menjadi APBN tahun 2026. Kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 mengusung optimisme dan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak mudah, sekaligus memperkuat fondasi bangsa untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal 2026
dirancang dalam suasana geopolitik global yang tengah bergejolak dan sangat tidak pasti, terutama akibat kebijakan tarif agresif Amerika Serikat yang merubah fundamental lanskap global. Pemerintah menyusun strategi baik untuk mengatasi dinamika tekanan jangka pendek maupun perbaikan struktur jangka panjang demi menghadirkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi sangat penting untuk diperkuat dan dijaga di tengah suasana gejolak dunia dan persaingan global yang meruncing. Persaingan di bidang militer, keamanan, geopolitik, ekonomi, dan sektor keuangan sangat menantang dan makin kompleks, berpotensi mengancam stabilitas dan kemajuan yang sudah dan akan kita capai. Oleh karena itu, Indonesia harus mandiri dengan memperkuat ketahanan pangan, energi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan pertahanan semesta, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pidato pengantar dan keterangan pemerintah atas kebijakan ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal 2026. Kinerja APBN tahun 2025 menjadi pijakan untuk menapaki tahun 2026, meskipun tahun ini masih menjadi masa transisi pemerintahan ditambah tekanan global yang terus menerpa APBN 2025 tetap berfungsi secara optimal hingga April 2025. APBN menunjukkan kinerja positif dengan surplus 4,3 triliun atau 0,02% PDB, keseimbangan primer positif 173,9 triliun dan kas surplus silpa 283,6 triliun. Pendapatan negara tercatat 810,5 triliun, mencapai 27 target APBN, menjadi cerminan aktivitas ekonomi yang tetap solid dan optimis. Belanja negara di angka 806,2 triliun atau 22,3 target APBN. Perkembangan ini menunjukkan kendali pada di tengah masa transisi APBN 2025 tetap berfungsi optimal dalam pelaksanaan program prioritas yang sangat dirasakan oleh rakyat. APBN juga tetap optimal menjadi shock absorber yang menjaga stabilitas ekonomi, melindungi dunia usaha, dan menopang daya beli masyarakat. Meskipun kinerja positif dibukukan oleh APBN, kewaspadaan akan terus dijaga. Perkembangan situasi global saat ini menjadi pertimbangan IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 menjadi 2,8%, turun 0,5%. Poin. Dan tahun 2006 sebesar
3,0 sampai dengan 0,3 persentase poin akibat eskalasi perang dagang. Negara-negara dengan ketergantungan ekspor tinggi ke Amerika Serikat terdampak cukup dalam, seperti Meksiko minus 1,7 persentase poin, Thailand minus 1,1 persentase poin, Vietnam minus 0,9 persentase poin, dan Filipina minus 0,6 persentase poin. Juga Indonesia mengalami koreksi proyeksi pertumbuhan, namun lebih terbatas dibandingkan yang lain, hanya sebesar 0,4 persentase poin menjadi 4,7%. Masing-masing untuk 2025 dan 2026, pemerintah optimis untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati 5% melalui reformasi regulasi, peningkatan iklim investasi dan perdagangan, serta penggunaan instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas dan melindungi dunia usaha. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026. Landasan strategis pemerintah dalam menavigasi ekonomi dan menjaga konsistensi pembangunan kebijakan fiskal diarahkan mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai pijakan menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera dengan sinergi dan kolaborasi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan mencapai 5,2% sampai dengan 5,8%. Didukung inflasi yang terkendali, hilirisasi SDA, peningkatan iklim investasi, dan penguatan kualitas SDM, laju pertumbuhan ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8% beberapa tahun ke depan, menopang pencapaian visi Indonesia Maju 2045 dengan mempertimbangkan ketidakpastian pasar global. Suku bunga SBN 10 tahun diproyeksikan berada di kisaran 6,6% sampai dengan 7,2%. Didukung spirit Erik dan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, rupiah stabil di 16.500 sampai dengan 16.900 per USD, dan inflasi dikendalikan antara 1,5% sampai dengan 3,5%. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 60 USD sampai dengan 80 USD per barel, dengan target lifting minyak 600 sampai dengan 605.000 barel per hari, dan gas 953 sampai dengan 17.000 barel setara minyak per hari. Dengan landasan
asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2026 tersebut, kebijakan fiskal 2026 diarahkan secara efektif dan selektif untuk fokus pada upaya-upaya: 1. Menstabilkan ekonomi melalui diplomasi, perdagangan dan investasi, deregulasi serta sinergi kebijakan fiskal moneter. 2. Melindungi dunia usaha dan daya beli melalui insentif fiskal dan program sosial. Dan 3. Menjaga kredibilitas APBN dengan meningkatkan penerimaan negara, efisien belanja, serta pengelolaan aset dan kekayaan negara. Selain perspektif jangka pendek, dalam jangka menengah disusun strategi yang difokuskan pada 8 area untuk sekaligus mendukung agenda pembangunan. Pertama, mempercepat ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan untuk mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera. Kedua, mewujudkan ketahanan energi dengan peningkatan lifting minyak dan gas, menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketiga, memperkuat efektivitas program makan bergizi gratis (MBG) untuk membangun generasi sehat dan produktif sejak dini. Program ini didesain untuk meningkatkan gizi sekaligus memberdayakan peran UMKM serta membangkitkan ekonomi daerah. Keempat, menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional. Kelima, pemerintah menghadirkan layanan kesehatan berkualitas untuk meningkatkan produktivitas melalui perluasan JKN, pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan stunting dan penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil. Keenam, memperkuat pembangunan desa serta pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Ketujuh, memperkuat pertahanan semesta untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat sebagai pondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik dalam rangka menghadirkan kesejahteraan berkeadilan. Kedelapan, mengakselerasi investasi dan peningkatan daya saing perdagangan global dalam global value chain yang lebih kuat. Dan antara lembaga yang diberikan mandat untuk memperbaiki operasional dan meningkatkan kualitas investasi BUMN akan sangat turut berperan dengan meningkatkan produktivitas aset negara sekaligus mempercepat investasi bernilai tambah tinggi dan sejalan dengan prioritas pembangunan. Pemerintah juga terus menjaga APBN 2026 tetap sehat dan kredibel melalui penguatan reformasi fiskal yang berfokus pada optimalisasi pendapatan, peningkatan efisien belanja, dan pengembangan biaya inovatif.
Dari sisi pendapatan, strategi pendapatan negara difokuskan pada perluasan basis pajak berbasis data dan risiko, penyederhanaan administrasi, serta implementasi Global Taxation Agreement insentif fiskal. Diberikan secara selektif untuk sektor prioritas. PNBP diperkuat melalui optimalisasi SDA, tata kelola inovatif, layanan, dan reformasi aset negara. Target pendapatan negara 11,71% sampai dengan 22% PDB. Belanja negara difokuskan pada program prioritas yang berkualitas dan efektif dengan efisien operasional dan peningkatan produktivitas belanja. Fokus diarahkan pada MBG, sekolah unggulan dan rakyat, lumbung pangan, serta koperasi desa kelurahan. Subsidi disempurnakan agar lebih tepat sasaran, didukung perbaikan data dan penguatan perlindungan sosial. Kualitas belanja daerah ditingkatkan melalui harmonisasi pusat dan daerah dan penguatan fiskal daerah. Alokasi belanja ditargetkan 14,9% sampai dengan 14,75% PDB. Kebijakan fiskal tetap ekspansif namun terukur, dengan defisit direncanakan pada kisaran 2,48% sampai dengan 2,53% PDB. Kebijakan ini memainkan peran stabilisasi melalui strategi counter-cyclical, memperkuat dukungan terhadap sektor usaha dan masyarakat, serta menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah. Pembiayaan dilakukan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan guna mendorong investasi dan pembangunan nasional. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan perbaikan indikator kesejahteraan pada tahun 2026, antara lain penurunan angka kemiskinan kisaran 6,5% sampai dengan 7,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,44% sampai dengan 4,96%, rasio Gini 0,377% sama dengan 0,380%, dan peningkatan indeks modal manusia IMM menjadi 0,57. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjadikan APBN sebagai instrumen fiskal utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan nasional, dan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Oke, para pemirsa, demikianlah situasi keuangan di tahun berjalan dan tahun 2026. Untuk kenaikan gaji pensiunan tidak akan lebih dari progresif pendapatan negara dalam situasi tahun berjalan sampai dengan 2026 akan meningkat sekitar 15%. Jadi kemungkinan kenaikan gaji para pensiunan di tahun 2026 seputar 15%. Itu barulah prediksi dari kami Timber Channel.
Tapi nanti bagaimana fakta yang terjadi kita tunggu saja. Pada tanggal 16 Agustus 2025 nanti Presiden Prabowo akan pidato kenegaraan, dan di situ kita akan lihat apakah dan berapakah gaji para pensiunan akan dinaikkan. Oke, para pemirsa, demikian jurnal kami. Jangan lupa ya, nanti dikasih like, subscribe, dan memberikan komentar.